Perkenalkan, nama saya Hanafi Hadi. Di sini kita akan membahas tentang Redis dan kita akan coba untuk mengimplementasikannya menggunakan Nest.js, TypeScript, Table Plus, dan juga Railways. Oke, yang pertama kita akan coba kenalan dulu ya tentang caching itu sendiri. Caching adalah proses menyimpan data yang sering digunakan, lalu data tersebut akan disimpan dalam memori agar dapat diakses dengan lebih cepat di kemudian hari. Nah, sedangkan Redis itu sendiri adalah sebuah penyimpanan struktur data di dalam memori. Redis dapat digunakan sebagai database, cache, message broker, stream engine. Nah, untuk tipe data yang didukung adalah strings, hash, list, sets, dan lain-lain. Nah, untuk package itu sendiri, saya menggunakan IO-Redis ya, untuk NPM-nya. Oke, kita akan coba lihat dulu untuk IO-Redis-nya. Di sini sudah lengkap ya untuk IO-Redis-nya dan juga beberapa deskripsi yang diperlukan. Seperti cara menginstalnya dan juga cara menggunakan seperti PubSub atau streams dan lain-lain. Teman-teman lihat sendiri, karena Redis itu juga mendukung database, tentunya mendukung transaction juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kita harus gunain Redis gitu? Yang pertama itu cepat ya, karena Redis memiliki struktur data yang lebih efisien dan menggunakan RAM untuk menyimpan datanya. Terus yang kedua itu mudah dipahami. Redis itu berbasis key dan value ya dalam menyimpan data yang dapat dipahami dengan mudah. Yang ketiga dapat diandalkan. Nah, karena dengan kecepatan yang dimiliki, Redis dapat diandalkan dalam menerima banyak request dalam waktu cepat. Terbukti Redis banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Twitter dan GitHub. Yang keempat tentunya open source. Redis banyak disupport bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Go, Java, dan lain-lain. Bagaimana cara kerja Redis? Yang pertama, si klien dia akan nge-get data ke server. Nah, server ini dia akan tanya nih ke Redis, ada nggak data yang sesuai dengan klien minta gitu. Kalau belum ada, dia akan nge-query ke database. Dari database tersebut, dia akan ngirim ya datanya ke server dulu nih. Nah, dari server ini, dia akan nyimpen datanya lagi ke Redis. Nah, kalau sudah, si server ini akan ngirim ke klien lagi. Nah, selanjutnya, ketika ada klien lagi yang nge-get data sama ke server akan nanya nih datanya nih, ke Redis ada nggak datanya gitu, dengan key tertentu gitu, yang sudah kita definisikan. Nah, kalau ada, kita akan kirim ke server, lalu server akan kirim ke klien. Manfaat menggunakan Redis yaitu prosesnya lebih cepat ya. Dengan adanya cache, proses data akan lebih cepat. Yang kedua itu dapat mengurangi biaya. Caching dapat mengurangi biaya beban kerja server untuk tidak selalu melakukan query ke database untuk mendapatkan data. Yang ketiga itu skabilitas yang baik. Dengan kecepatan yang dimiliki, Redis dapat memenuhi kebutuhan request yang tinggi. Oke teman-teman, kita akan coba mengimplementasikannya. Sebelumnya kita harus setup Redis dulu kita. Kita bisa ke Railways. Kita bisa ke Railway App ya. Terus kita klik Start a New Project. Di sini kita bisa pilih Redis. Terus kita tunggu sampai Redisnya disiapkan sama Railway. Kita bisa klik Redisnya. Terus kita pergi ke connection. Nah ini ada Redis URL-nya, bisa kita lihat. Di sini dia berisi Redis. Alamatnya ada default sebagai usernya, terus ada passwordnya juga, tapi kita nggak pakai ini ya. Sebenarnya kita akan coba ke table plus-nya dulu. Saya sini
Di sini kita bisa klik tambah, terus kita pilih Redis. Kita create di sini kita akan namain terus kita, nah dari sini kita akan copy saja hostnya, kita taruh di sini, passwordnya juga, terus port, terus usernya. Oke, kita akan coba tes koneksi. Nah, kalau sudah hijau ini berarti menandakan kita sukses ya. Kita bisa connect. Nah, kita sudah bisa masuk ke Redis di Railways-nya ya. Oke, kita sudah setup. Bisa kita kecilin. Kita move. Tapi, sorry, sebelumnya teman-teman ingat ya, ini temporary project ya. Jadi akan kehapus setelah 24 jam. Seperti itu. Oke, kita pergi ke Next.js. Next.js maksud saya. Next.js. Kita ke documentation. Di dokumentasi ini kita akan coba start new project ya. Kalau belum teman-teman belum install, bisa ngikutin step-step di Next.js documentation. Kita bisa copy ini aja, terus kita move ke Visual Studio Code kita. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini dikasih pilihan ya, apa mau menggunakan, pilih mana package manager yang disukai gitu. Di sini saya pilih npm. Kita tunggu. Oke, kita sudah selesai untuk menginstal Next.js kita. Kita bisa masuk ke Redis folder kita ya, yang sudah kita install. Oke, selanjutnya kita akan coba install si IO Redis-nya. Kita bisa copy aja. Oke, sudah diinstal. Kita bisa langsung move ke SRC. Sebelumnya kita akan coba nyalain dulu servernya kali ya. Oke, kita tunggu. Kita lihat di src main.ts, dia berjalan di port 3000 ya. Jadi kita bisa langsung localhost 3000. Oke, project Next.js kita udah berjalan ya. Jadi kita akan langsung saja ke src. Kita bisa pergi ke controller. Teman-teman lihat di sini, dia akan kontrol ini sebagai fungsinya sebagai routing ya. Nah, untuk business logic kita ada di appservice.ts. Nah, di export class app service kita bisa buat di sini sebuah property yang namanya kita private read only.
Redis client, tipenya itu Redis. Kita akan buat sebuah konstruktor konstruktor kosong ya. Kita bisa di sini this Redis client new Redis. Nah, dari sini kita bisa masukkan seperti mana ya? Itu juga agak lupa, kita pergi ke dokumentasinya. Nah, di sini dijelasin ya cara untuk connect-nya. Kita bisa masukkan port, hostname, dan juga DB. Nah, secara default untuk database-nya itu 0 ya, teman-teman. Jadi Redis itu ada 15 database yang dimulai dari 0, kalau nggak salah seperti itu. Oke, di sini cara untuk connect ke Redis-nya ya. Kita bisa ketika new Redis, terus kita bisa masukkan port, hostname, username, password, dan DB. Oke, kita akan coba di sini. Yang pertama butuh port dulu. Sebenarnya bebas ya, nggak harus sesuai yang di dokumentasi urut-urutannya. Untuk portnya itu sebentar, kita copy aja di sini. Kok salah? Oh, sorry. Kita masukin portnya. Terus kita apa lagi? Hostname. Kita akan coba copy hostname-nya. Host. Oh ya, error katanya. Is any. Oh, dia harus string ya. Seperti ini. Terus kita masukkan password. Passwordnya sama ya, harusnya string juga. Kita copy aja. Terus habis itu port user. Username ya. Kita juga butuh username-nya. Dia harus string, username seperti ini. Dan ini opsional. Nah, untuk DB-nya kita bisa pakai indeks ke 0 atau ke 13 juga bisa. Bebas ya. Tapi mentok itu sampai kalau nggak salah ke 15 atau 14. Kita akan coba 0. Oke teman-teman, jadi di app controller kita akan coba nambahkan satu metode lagi ya, namanya add post untuk menyimpan data. Nah, di add post ini itu sebuah function. Kita save nama ini, save data Redis. Nah, kita bisa masukkan di sini body. Terus kita bisa masukkan name seperti ini. Terus kita bisa name itu tipenya string. Nah, seperti ini. Add body ini itu dari Nest.js-nya itu sama ya seperti rect body atau rect body, terus kita masukkan key-nya apa seperti itu. Oke, kita bisa return await, await bisa langsung bisa aja this titik app service titik save data seperti ini.
Nah, kita bisa ketikkan di sini body titik name. Nah, seperti ini. Karena tipenya string, di save data sesuai parameter ya. Body name-nya itu tipenya string, terus key-nya itu 001. Lalu kita let's coba aja ya teman-teman. Kita move ke Postman. Nah, kita akan coba get dulu. Kosong ya. Terus kita ke kita ke table plus dulu ya. Di sini kita coba reload. Nah, dia database-nya indeks ke 0. Untuk key 001 itu value-nya empty ya. Coba kita isi method post localhost 3000. Terus kita masukkan bodinya itu JSON ya. Kita save. Oke, katanya dia oke. Kita akan coba cek di table plus-nya apakah masuk. Kita bisa reload. Oke, datanya masuk ya. Nah, value-nya body, mungkin ada yang salah. Body name, save data. Oh ya, salah ya. Seharusnya ini name aja seperti ini. Name. Oke, kita akan coba lagi. Kita send. Oke, kita lihat di tabel plus-nya apakah berubah. Nah, berubah jadi Hanafi ya. Dan untuk TTL-nya itu 01. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk nge-save data kita ke Redis. Jadi kita butuh set key-nya, terus value-nya. Ataupun kita bisa gunain yang namanya set tag. Kita akan cari dulu di Redis. Set text. Nggak ada. Mungkin belum terdokumentasikan, atau kita bisa create sendiri set text di sini. Nah, untuk metode set text ini dia sama ya seperti set, cuma kita bisa masukkan time to live ya. Datanya kita di Redis, kita bisa masukkan key-nya, terus second dalam bentuk string ataupun number, terus untuk value-nya itu sendiri. Oke, kita masukkan datanya samanya 002, key-nya, terus kita masukkan 15 detik aja, terus value-nya itu dari si body. Nah, seperti ini kita ganti untuk 002 juga. Kita akan coba nge-save lagi. Namanya Adi sama namanya. Kita send. Oke, dia udah kesimpan. Kita coba lihat di Redis-nya. Bisa reload. Di sini Adi. Untuk time to live-nya itu 7 ya. Harusnya 12 karena sudah kemakan waktu cepet ya, teman-teman. Dan juga ketika kita nyimpen data dengan indeks yang sama, tentunya si Redis ini akan nge-replace datanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita coba ganti lagi.
seperti ini. Adi Hanafi, kita send, dan kita bisa lihat di table plusnya. Kita coba reload. Nah, ini Adi Hanafi sudah tersimpan ya. Dan teman-teman lihat di sini time to live-nya 8 detik. Kita coba reload. Nah, dia udah hilang. Kenapa hilang? Karena time to live-nya itu sudah habis ya. Coba kita buat 15.000 seperti ini. Kita akan coba save lagi ya dengan key-nya yang sama, 002. Kita coba reload. Nah, ini bisa teman-teman lihat time to live-nya dalam bentuk second ya. Kita coba lihat 1492 ketika reload. Nah, dia terus mengurang sampai ke 0 ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya share untuk mungkin itu saja yang bisa saya share tentang Redis. Terima kasih.